Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Kurnia Habibi dari Teknik Otomasi Listrik Industri 1A. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja besi putar, elektrodinamis, kumparan putar, induksi, dan kawat panas. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu prinsip kerja besi putar. Alat ukur prinsip kerja besi putar atau disebut dengan sistem elektromagnet adalah suatu alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan besi yang berputar. Etika sebuah kumparan di dalamnya terdapat besi, maka besi tersebut akan menjadi magnet. Jika di dalam kumparan tersebut diletakkan dua batang besi seperti pada gambar, maka kedua akan menjadi magnet sehingga kedua batang besi tersebut akan saling tolak menolak karena ujung kedua batang tersebut mempunyai kutub yang sejenis. Arus listrik yang mengalir ke koil membangkitkan medan magnet yang akan menarik inti besi atau core yang dicekam oleh poros ke dalam koil. Torsi yang bangkit pada inti besi proporsional dengan kuadrat arus yang masuk ke koil. Kemudian aksi ini diteruskan oleh poros dan pegas yang membangkitkan torsi lawan yang proporsional dengan sudut rotasi pada poros. Jika torsi dan torsi lawan berinteraksi, maka poros yang dilengkapi dengan jarum penunjuk akan berputar dalam lebar sudut tertentu proporsional dengan kuadrat besaran yang diukurnya. Seperti pada gambar di sebelah ini itu. Yang ini adalah saklar linier, jarum, belitan bagian dalam. Yang kedua, meter ini terdiri dari dua fan silinder dari besi lunak yang terpasang pada koil magnet. Salah satu inti besi lunak yang terikat pada rangka koil magnet dan inti besi lunak lainnya bebas berputar pada poros yang dilengkapi dengan jarum penunjuk. Kedua inti besi tersebut berada di dalam medan magnet yang dibangkitkan oleh koil magnet. Koil magnet untuk ampermeter terdiri dari kawat yang berukuran besar dengan sedikit lilitan. Koil magnet untuk voltmeter terdiri dari kawat penghantar kecil dengan jumlah lilitan banyak. Arus yang mengalir pada koil magnet menginduksi kedua tabung fan menjadi magnet dan gaya tolak atau repulsi antara dua magnet fan yang sama menghasilkan gerakan rotasi yang proporsional. Torsi yang dibangkitkan pada poros proporsional dengan kuadrat arus yang mengalir pada koil magnet. Seperti pada gambar nih ya. Yang kedua, prinsip kerja sistem elektrodinamis. Alat ukur elektrodinamis adalah alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan kumparan berputar. Sistem kerja sama dengan sistem kumparan berputar, tetapi magnet tetap diganti dengan magnet listrik. Berdasarkan kaidah tangan kanan pada gambar A akan menyimpang ke kanan. Bila arus dibalik arahnya pada gambar B, maka jarum akan tetap menyimpang ke kanan. Baik arah arus berganti-ganti, arah jarum tetap menyimpang ke satu arah. Alat ukur tipe elektrodinamis ini dapat dipergunakan untuk arus bolak-balik atau arus searah, akan tetapi pemakaian daya sendirinya tinggi. Sedangkan alat ukur prinsip yang telah dapat pula dibuat dengan presisi tinggi, maka pada saat ini alat ukur elektrodinamis kurang sekali dipergunakan sebagai alat ukur ampere maupun volt. Akan tetapi penggunaannya masih sangat luas sebagai alat pengukur daya atau lazim disebut pengukur watt. Yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip kerja kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Alat ukur jenis ini tidak terpengaruh magnet luar karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam alniko yang berbentuk U seperti pada gambar. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang dipakai untuk arus searah. Kelebihan dan kelemahan alat ukur kumparan putar jenis magnet permanen adalah sebagai berikut. Kelebihannya: 1. Memerlukan daya rendah. 2. Skala seragam dan dapat dirancang untuk melampaui 270. 3. Mempunyai rasio atau torsi atau berat tinggi. 4. Dapat dimodifikasi dengan bantuan sud dan tahan sud seri untuk memperbesar batas ukur dan tegangan. 5. Tidak mempunyai kehilangan histeris. 6. Peredaman dengan arus eddy sangat efektif. 7. Karena medan yang bekerja pada alat ukur sangatlah kuat, alat ukur tidak banyak dipengaruhi oleh medan magnet luar.
Satu, karena konstruksi yang bagus dan perlunya kecermatan permesinan dan perakitan dari berbagai suku cadang. Alat ukur ini lebih mahal dibandingkan dengan alat ukur besi putar. Dua, beberapa kesalahan atau error terjadi karena pegas, kontrol, dan magnet permanen yang sudah tua atau tidak layak. Yang keempat, induksi. Prinsip pada sistem induksi adalah suatu keadaan listrik hasil akibat adanya medan magnet yang bangkit di sekitar kumparan berarus listrik. Bila suatu konduktor ditempatkan dalam medan magnet dari arus bolak-balik, maka arus-arus putar akan dibangkitkan di dalam konduktor tersebut. Medan magnet dari arus-arus putar ini dan dari arus bolak-balik yang menyebabkannya akan memberikan interaksi yang menimbulkan momen gerak pada konduktor, dan prinsip ini mendasari kerja pada alat-alat ukur induksi. Alat ukur induksi hanya digunakan pada pengukuran listrik bolak-balik serta dapat digunakan sebagai ampermeter, voltmeter atau wattmeter, serta energi meter atau kWh meter. Torsi menyimpang pada alat ukur induksi dihasilkan oleh reaksi antara flux. Prinsip kerja sistem induksi. Alat ukur dengan sistem induksi atau dikenal dengan sistem Ferraris ini mempunyai prinsip kerja sebagai berikut. Bila di dalam medan magnet dengan garis gaya magnet dengan arah yang berputar dipasang sebuah tromol yang berbentuk silinder, tromol tersebut akan turut berputar menurut arah putaran garis-garis gaya magnet tadi. Medan magnet ini dinamakan alat ukur medan magnet putar atau alat ukur induksi, bisa juga disebut alat ukur Ferraris. Alat ukur jenis induksi mempunyai karakteristik: A. Mempunyai konstruksi sederhana dan kokoh. B. Mudah dibuat dengan skala pembacaan yang lebar. C. Mempunyai skala pembacaan yang lebar. D. Tidak terlalu terpengaruh oleh medan magnet luar. E. Menyerap daya yang besar. F. Hanya dapat digunakan untuk alat ukur AC. Yang terakhir yaitu kawat panas. Prinsip kerja kawat panas: jika sepotong kawat logam dialiri arus listrik yang cukup besar, kawat tersebut akan menjadi panas. Oleh sebab itu akan memuai atau menjadi lebih panjang. Pemuaian tersebut digunakan untuk menggerakkan jarum penunjuk. Alat yang menggunakan elemen putar atau penunjuk jarum memerlukan gaya atau torsi untuk dapat membaca besaran yang diukur. Gaya atau torsi terdiri atas tiga, yaitu 1. Torsi penyimpangan, 2. Torsi kontrol, 3. Torsi rendam. Pada gambar berikut terlihat sepotong kawat logam campuran dari logam platina dan iridium yang direntangkan pada A sampai B pada waktu tidak ada arus atau I sama dengan 0. Jarum petunjuk tepat di angka 0 jika kita alirkan arus arah dari A ke B sehingga kawat A sampai B menjadi memuai dan lebih panjang. Ternyata jarum tidak menunjukkan 0 tetapi menyimpang ke arah kanan. Hal ini disebabkan karena kawat A sampai B menjadi lebih panjang dan ditarik oleh pegas sehingga memutar poros jarum. Baik arus arah tersebut mengalir dari A sampai B maupun dari B ke A, jarum tetap menyimpang ke arah kanan. Prinsip ini dapat dipakai untuk searah dan bolak-balik. Seperti pada gambar di sebelah kiri ini. M itu kawat, N tali pegas, X kawat, A poros. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.